katanya Mas Amin pernah menikah dengan siluman babi ngepet. Apa itu benar, Mas? Pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube saya Gondrong Bingo. Kali ini saya bertemu narasumber yang konon katanya pernah menikah dengan siluman babi ngepet. Sebelum kita lanjutkan, silakan tekan tombol subscribe, like, dan komen supaya channel YouTube saya terus berkembang. Selamat pagi, Mas. Pagi. Nah, ini kenalan dulu, namanya Mas siapa? Mas Amin. Mas Amin. Dengar-dengar katanya Mas Amin pernah menikah dengan siluman babi ngepet. Apa itu benar, Mas? Pernah. Kok bisa, Mas, manusia itu menikah dengan siluman babi? Itu ceritanya bagaimana, Mas? Jadi ceritanya itu kan dulu saya itu menjumpai wanita yang cantik. Nah, awal mula ketemu itu kan saya tidak pernah mengira kalau misalnya itu adalah siluman babi. Kok Masnya itu sampai enggak tahu kalau itu siluman babi? Itu gimana ceritanya, Mas? Karena kan awal mulanya saya itu kan ketemu sama seseorang itu kan nggak tahu, karena dia menyerupai sosok wanita. Tapi lama-lama kemudian kan saya kan curiga kan gitu loh, masa sih iya gitu, ada seseorang perempuan yang cantik kok menawarkan hal-hal yang seperti itu gitu. Dan setiap kali saya berhubungan layaknya suami istri itu ada sesuatu yang ganjal, sesuatu yang aneh. Apa itu, Mas? Nah, di situ itu saya menemukan kejanggalan-kejanggalan yang tidak bisa dijelaskan secara logika gitu. Di luar nalar berarti, Mas, ya? Iya, di luar nalar. Dan secara tidak sengaja itu uang saya itu selalu bertambah tanpa harus saya bekerja keras apa segala macam gitu loh, Pak. Oh, iya. Terus tahu-taunya gimana itu, Mas? Saya itu mulai menyadari bahwa uang saya itu selalu bertambah. Banyak, Mas, ya? Cukup banyak. Dan ketika saya tanya istri saya itu, dia selalu bilang nggak tahu dan nggak tahu gitu loh. Padahal uang itu nambah ya? Nambah terus. Nah, di situ saya mulai curiga. Nah, di dalam kecurigaan saya itu kan dia cantik emang sih ya. Cuman dia itu jorok gitu loh. Nah, dia itu jorok, nggak pernah mandi. Nggak pernah yang namanya kayak layaknya manusia-manusia biasa mandi 3 kali sehari, tapi itu masih tetap terlihat cantik. Cuman Padahal nggak pernah mandi ya? Masih cantik juga ya? Tapi sayangnya itu dia itu baunya itu loh yang nggak bikin saya nggak tahan. Nah, di situ itu timbul semakin curiga ya kan, karena juga nggak selayaknya sama orang-orang yang lainnya gitu loh. Tapi pada umumnya ya. Nah, di situ saya semakin curiga, saya awasin kejorokannya itu sampai ya kalau misalnya dibicarakan di tempat umum seperti ini kan nggak mungkin kan gitu. Iya. Segala macam apa sampai ke intim-intimnya kan nggak mungkin dijelaskan kan gitu. Setelah Mas Amin mengetahui
bahwa istrinya itu adalah siluman babi. Apa yang Anda lakukan setelah itu, Mas? Ya sebelum saya cerita panjang kali lebar, itu kan yang namanya makhluk halus ataupun siluman-siluman seperti itu ya emang kalau misalnya kita memandang kasat mata cara tetangga itu kan enak ya, hidup kita itu mewah, apa-apa serba punya. Cuman nggak ada orang bahagia dibahagiain sama makhluk halus. Dan setelah saya tahu bahwa istri saya itu adalah siluman babi, saya kan ngomong sama Pak Ustadz agar saya itu kan diselamatkan lah gitu kan, karena walaupun bagaimanapun kita kan mempunyai agama gitu kan. Saya pengen kembali ke jalan yang seumumnya, ke jalan yang lebih benar. Intinya lepas dari istri Mas Amin itu ya. Saya juga pengennya ya buat apa sih, karena misalnya kekayaan duniawi gitu kan, karena yang saya tahu itu kan dunia hanyalah semata gitu. Ya jadi kalau misalnya kita itu mengimbangkan kekayaan di dunia tapi kita di akhirat kayak ya, kalau misalnya kekayaan di dunia kan hanyalah semata gitu kan, kalau akhirat yang lebih kekal, yang lebih abadi gitu. Jadi ya percuma aja kalau misalnya di dunia itu kita hidup bahagia, berkelimang harta, ya kan. Di akhiratnya sengsara itu, Mas ya. Karena kan ibaratnya kan kita itu pertama dibodohi oleh sebuah kekayaan harta di dunia dengan siluman-siluman itu. Gitu. Jadi ya buat apa sih kayak gitu, itu ya lebih baik kita jalani hidup itu apa adanya, sewajarnya lah. Ketemu Pak Ustadz itu, Pak Ustadz sarannya bagaimana, Mas? Ini ternyata banyak ulat jatinya, Mas ya. Iya, ini ya. Saya gagal fokus ini kalau mau ceritain. Kita pindah dulu aja, Mas ya, ke tempat yang nggak ada ulatnya. Kita lanjutkan kembali. Ini kita sudah ada tempat yang enak dan nyaman, tidak ada ulatnya lagi. Ini kita lanjut ke pokok persoalan tadi, Mas ya. Setelah ketemu Pak Ustadznya itu sarannya suruh apa sama Masnya? Setelah saya disarankan sama Pak Ustadz, dikasih amalan-amalan banyak lah gitu kan. Nah terus anehnya setelah saya melakukan amal-amalan dari Pak Ustadz itu, istri saya itu yang ternyata siluman babi ngepet itu dia entah hilang kemana gitu. Saya juga nggak tahu. Tidak meninggalkan jejak gitu, Mas? Enggak apa gitu, nggak meninggalkan jejak. Sewaktu Masnya itu menikah dengan siluman babi ngepet itu, pernah ada enggak meminta tumbal, entah itu keluarga Masnya atau orang lain? Enggak. Jadi penurutan istri saya itu gampang-gampang susah. Kenapa saya bilang gampang-gampang susah itu karena setiap harinya itu dia minta jatah, bukan jatah uang ya Mas ya. Itu ya jatah Bukan suami istri. Bukan gitu suami istri lah gitu. Itu nyampe 5 bahkan sampai 8-9 kali perharinya. Wah, gitu. Kuat Mas ya? Ya makanya itu saya repotinnya di situ itu. Kalau misalnya nggak dikasih, dianya ngamuk-ngamuk gitu. Dan kalau misalnya dianya ngambek terus ngamuk-ngamuk kan nggak enak sama tetangga, Mas. Oh iya. Oke teman-teman, demikian tadi wawancara sama narasumber kita, Mas Amin, yang sangat menarik sekali ya. Sebagai cerita-cerita, kita ambil hikmahnya cerita ini dan jangan dijadikan contoh. Terima kasih, sampai jumpa dengan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amin.